Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Tulbihun Ngaban, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi di sini saya akan mengulas 7 materi micro teaching. Yang pertama yaitu model pembelajaran aktif dan pengantar micro teaching. Jadi model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif ialah strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Tujuan utamanya ialah meningkatkan partisipasi, motivasi, dan hasil belajar siswa. Ada contohnya pembelajaran aktif. Contoh yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan materi pelajaran. Dan yang kedua itu ada contohnya pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah yang harus dibacakan melalui proses belajar. Dan juga ada contoh pembelajaran berbasis kompetensi. Siswa fokus pada pengembangan kompetensi tertentu yang relevan dengan kebutuhan siswa. Pengantar micro teaching. Micro teaching ialah metode pelatihan guru yang memungkinkan mereka untuk mempraktikkan teknik mengajar dalam waktu singkat, biasanya 10-15 menit. Tujuan utamanya ialah meningkatkan keterampilan mengajar dan memperbaiki strategi pembelajaran. Guru dapat mempraktikkan berbagai teknik mengajar seperti demonstrasi, diskusi, dan tugas-tugas kecil di bawah pengawasan instruktur pelatihan. Yang kedua, pembelajaran kurikulum 13. Perangkat pembelajaran kurikulum 13 adalah pedoman yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar pada kurikulum 2013. Ada beberapa jenis yang saya ketahui. Yang pertama itu perangkat pembelajaran yang umum digunakan. Yang pertama, silabus, rencana pembelajaran yang memuat identitas sekolah, mata pelajaran, kompetisi inti, kompetisi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana yang dikembangkan dari silabus untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. RPP ini memuat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pelajaran, pendekatan, metode, dan model pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, angka lengkap pembelajaran, dan penilaian dan hasil pembelajaran. Yang ketiga itu program tahunan. Rencana alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga program semester. Ini garis besar terkait hal yang ingin dicapai dalam 1 semester. Yang ketiga, modul ajar. Modul ajar adalah suatu paket materi yang dirancang untuk mengajar suatu topik atau kompetensi tertentu. Modul ajar biasanya terdiri dari ada beberapa bagian yang saling terkait seperti materi pokok. Isi utama modul yang menjelaskan konsep dan prinsip dasar. Yang kedua itu kegiatan pembelajaran. Aktivitas yang harus dilakukan siswa untuk memahami materi. Yang ketiga, indikator pencapaian. Kriteria yang digunakan untuk menilai apakah siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. 4. Penilaian. Metode yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Dan selanjutnya administrasi sekolah. Administrasi sekolah meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan manajemen sekolah. Ada beberapa aspek penting dalam administrasi sekolah.
Yang pertama itu pengelolaan sumber daya. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya sekolah seperti fasilitas, peralatan, dan anggaran. Yang kedua itu pengelolaan kurikulum. Maksudnya pengembangan implementasi dan evaluasi kurikulum sekolah. Yang ketiga pengelolaan kesiswaan. Seperti pengelolaan kegiatan siswa termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Yang kelima, administrasi guru. Administrasi guru meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan manajemen tugas-tugas guru. Ada beberapa aspek yang penting dalam administrasi guru. Ialah yang pertama itu pengelolaan rencana pembelajaran. Pengembangan dan implementasi rencana pembelajaran yang efektif. Pengelolaan penilaian. Penggunaan metode penilaian yang tepat untuk menilai hasil belajar siswa. Yang ketiga, pengelolaan klasifikasi. Pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan dan kebutuhan belajar mereka. 5. P5 dan PPRA. P5 adalah pengawasan dan pemantauan pendidikan. P5 adalah suatu sistem pengawasan dan pemantauan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. P5 meliputi pengawasan, proses memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. Pemantauan, proses memantau dan mengevaluasi kemajuan pendidikan. PPRA, pengawasan dan pemantauan pendidikan. PPRA adalah suatu sistem pengawasan dan pemantauan pendidikan yang lebih spesifik dan terintegrasi dengan P5. PPRA meliputi pengawasan, proses memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan secara lebih detail. Pemantauan, proses memantau dan mengevaluasi kemajuan pendidikan secara terus-menerus. Penilaian, asesmen formatif dan sumatif. Yang terakhir, asesmen formatif. Penilaian asesmen formatif ialah suatu proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Tujuan utamanya ialah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang kemajuan belajar. Contoh penilaian asesmen formatif adalah penilaian harian, penilaian yang dilakukan setiap hari untuk menilai kemajuan belajar siswa. Yang kedua itu penilaian tengah semester. Penilaian yang dilakukan pada tengah semester untuk menilai kemajuan belajar siswa. Yang ketiga itu penilaian asesmen sumatif. Penilaian asesmen sumatif adalah suatu proses penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode belajar. Tujuan utamanya ialah untuk menilai kemajuan belajar siswa secara keseluruhan. Contoh penilaian asesmen sumatif adalah penilaian akhir semester. Penilaian yang dilakukan pada akhir semester untuk menilai kemajuan belajar siswa secara keseluruhan. Penilaian akhir tahun. Penilaian yang dilakukan pada akhir tahun untuk menilai kemajuan belajar siswa secara keseluruhan. Dengan demikian, penilaian asesmen formatif dan sumatif dapat digunakan secara bersamaan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan belajar siswa. Mungkin itu yang bisa saya ada juga manfaat dari berbagai pengelasan tadi. Yang pertama itu model pembelajaran aktif dan micro teaching. Manfaatnya itu meningkatkan keterlibatan siswa dan keterampilan mengajar guru melalui pengalaman belajar yang interaktif dan reflektif. Yang kedua itu perangkat pelajaran kurikulum 13. Ini memfasilitas perencanaan pelajaran yang sistematis untuk mendukung pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga tadi modul ajar. Manfaatnya menyediakan panduan
terstruktur untuk proses belajar mengajar, membantu guru dalam menyampaikan materi. Yang keempat, administrasi sekolah dan guru, meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan dan profesional guru. P5 dan PPRA ini mengembangkan karakter siswa dan meningkatkan kompetensi profesional guru. Penilaian asesmen formatif dan sumatif. Ini manfaatnya memberikan umpan balik berkelanjutan dan evaluasi hasil belajar siswa, mendukung perbaikan proses pembelajaran. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.